Saya izin record. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas proses bisnis minggu ketiga ya ini ya. Materi hari ini nggak terlalu banyak. Materi hari ini tentang Atom. Atom itu apa? Atom itu adalah proses bisnis yang berkaitan di perusahaan telekomunikasi. Ini hanya pengantar aja tentang Atom. Saya langsung masuk ke materi aja, saya langsung share screen sebentar. Nah, Atom ini dikembangkan di Hochschule School for Telecommunication Leipzig atau HFL, yaitu di University of Applied Science. Nah, industri telekomunikasi itu sudah berubah ya, berubah jauh lah. Kalian merasakan sendiri dulu zamannya telepon, masih telepon rumah ya. Terus habis itu berubah, telepon rumahnya ada wireless-nya. Nah, itu. Telepon rumahnya ada wireless-nya. Terus berubah lagi, muncul HP, tapi HP jadul yang masih layar kuning, layar hijau, kok hijau, biru ya, sorry. Layar kuning, layar biru, monoponik, poliponik, itulah. Terus muncul HP-HP yang berkamera, layarnya udah warna-warni. Terus muncul lagi QWERTY, era QWERTY, BlackBerry, kayak gitu. Terus sekarang eranya smartphone, touchscreen, ada Android, ada iOS, ada Windows, sempat ada Windows juga kan, Windows Phone, kayak gitu. Itu kan apa ya, industri telekomunikasi itu berubah sangat cepat. Nih, mulai dari telepon yang masih manual, mungkin orang tua kalian masih merasakan, terus sudah digital, wireless, terus saat ini sekarang kayak gini, variasinya banyak sekali, ada tab, ada HP, ada internet, dan lain sebagainya. Tantangan dari perusahaan telekomunikasi ada di pasar, dari customer, koordinasi, dari teknologi. Teknologinya berubah cukup cepat. Mulai dari dulu masih 4G, 1G. Sekarang udah 5G ya. HP jaringan seluler udah 5G kan. Udah 4G itu udah mau lewat, HP-HP 5G udah pada keluar kan. Terus dari produknya, dari proses bisnisnya, yang membentuk satu kompleksiti. Nah, ini kan kalau yang atas, itu adalah general value chain. Rantai nilai yang biasa di perusahaan-perusahaan produk biasa,
kayak mungkin produk manufaktur, produk kimia. Kan ada supplier memberikan bahan baku kepada kita, pada produsen, lalu produsen memproduksi produk jadi, lalu produk jadi dibawa sales, dijual ke konsumen. Nah, kalau industri telekomunikasi itu ada network, ada OSS, ada BSS. BSS ini yang nanti diterima oleh konsumen. Nah, kalau general production, kita mengenal BOM, Bill of Material, mungkin ada juga construction plan, assembly chart ya kita, yang tahu kan, dulu zaman Gamtek pasti diajarin bikin AC, assembly chart. Lalu picking according to Bill of Material, product planning, PPIC kan. Nah, tapi kalau di perusahaan telekomunikasi yang dibutuhkan adalah list of required resource, list of required activity, daftar-daftar sumber dayanya, daftar-daftar aktivitasnya, reservasi sumber dayanya, lalu require manual activity, dan konfigurasinya seperti apa. Jadi endingnya dari BOM itu adalah production planning. Sedangkan kalau di perusahaan telekomunikasi mulai dari list menjadi sebuah konfigurasi. Nah, kalau BSS itu teknologinya market and customer driven, itu didorong dari pasar atau dari customer. Lalu dia short product life cycle-nya pendek. Bergantung pada market trend. Tujuannya adalah manajemen yang efektif dari intermediasi antara BSS dan network. Sedangkan kalau network itu jaringan itu bergantung pada teknologi driven. Dia perencanaannya jangka panjang. Keputusannya itu keputusan strategik tentang teknologi dan realisasi. Tujuannya untuk efisiensi produksi. Ya, ini sekedar tahu aja dari silo oriented ke integrasi arsitektur. Arsitektur informasi terintegrasi. Nanti akan kalian pelajari lebih lengkap ketika kuliah perancangan sistem informasi di semester 7 kalau nggak 8 ya. Di tingkat 4 pokoknya. Nah, ada TM Forum. TM Forum ini adalah sebuah media. Oke, ya, waalaikumsalam. Silakan Aldin yang mau vaksin. TM Forum ini adalah sebuah media komunikasi, kayak mungkin forum yang berisi asosiasi perusahaan-perusahaan telekomunikasi se-internasional global. Ada lebih dari 900 anggota, 900 perusahaan telekomunikasi dari 95 negara. Yang terdiri dari 3 primary roles, yaitu sebagai guidance, sebagai standar, dan sebagai ekosistem. Jadi fungsi dari TM Forum itu ada 3 ini. Sebagai guidance, sebagai standar, dan sebagai ekosistem. Mungkin bisa ditonton dulu videonya. Sebentar. Ini video mengenai TM Forum. The world as we know it is changing. We've never been more connected. We're living in a digital revolution.
the most significant acceleration of human development since the printing press. There are more than 5 billion connected devices on the planet, and within the next 5 years, that number will be 25 billion. Study after study shows that digital technologies significantly lift productivity and GDP growth, driving $1.36 trillion in additional output from the top 10 economies by 2020. Our world is speeding up. We're living longer than ever, yet we want more time. We're driving a revolution. Everything that can be connected will be. Digital technology has the power to change lives. It holds the keys to unlocking economic growth. Yet for economies to thrive, you need to build a common foundation, agree the rules of engagement, and communicate in the same language. Take healthcare, for example. A multi-trillion-dollar industry with its own supply chain, ecosystem, and way of working. But what we once knew as bricks and mortar is now the hub of its own digital ecosystem, a vital part of keeping our growing population healthy. For example, patient care no longer begins at the hospital, but at the scene of the incident. Connected ambulances become digital hubs of intelligence. Doctors can consult and operate remotely, enabling faster, more efficient care. This is more than an evolution in technology, this is the revolution of an industry. But healthcare is only one example. Every industry is going through the same digital transformation. This unlocks no shortage of opportunities to reduce cost and improve efficiency. But to unlock the full potential of the digital economy, an ecosystem can't thrive on its own. The true innovation and value will only be unlocked when we break down the barriers between ecosystems, developing a value fabric that spans industries, made up of trusted partners, woven together to deliver exceptional new services and incredible growth. To grasp this opportunity means overcoming the challenges of delivering the right experience across a complex set of partnerships. How do you protect your customers' data? How to guarantee the right quality of service? How do you ensure technology is driving innovation, not holding it back? Solving these challenges comes down to making it easier to build scalable partnerships, bridging the gaps, and enabling industries and ecosystems to connect, unlocking exceptional value. TM Forum is creating the foundations for these digital bridges between partners. With 26 years' experience in helping companies connect and collaborate and representing more than $1 trillion in industry capital, the Forum has the knowledge and resources to help companies transform and thrive in the digital world. The Forum brings together over 900 companies from an increasingly diverse range of industries who are working together to create the essential building blocks used to connect, partner, and transform in the digital world. With the Forum, the future is bright for digital business. Oke, itu tadi video pengenalan tentang TM Forum, di mana TM Forum ini isinya adalah dari perusahaan-perusahaan telekomunikasi se-internasional. Kita lanjut. Nah, ini model-model yang dijadikan referensi di TM Forum. Ada Business Process Framework atau ETOM, ada Information Framework atau SIB, ada Application Framework atau TAM, dan ada Integration Framework. Ini ya tentang ETOM, apa testimoni mengenai ETOM. A reference model is an information model used for supporting the construction of other models. Jadi ETOM ini kan salah satu dari model referensi ya yang disarankan oleh TM Forum. Nah,
Model referensi ini biasanya digunakan di dalam, model referensi ini biasanya digunakan di perusahaan itu nggak plek-plek gitu, tapi memang disesuaikan dengan kondisi perusahaannya. Mungkin ada beberapa bagian yang ditambah atau beberapa bagian yang dikurangi mengikuti keadaan atau kondisi dari perusahaan masing-masing. Gitu. Jadi ETOM ini salah satu model reference yang disarankan oleh TM Forum. Nah, nanti di pertemuan keberapa ya? Setelah UTS, kalian akan mengenal proses bisnis FPQC. Itu proses bisnis standar, proses bisnis referensi yang biasa digunakan di perusahaan-perusahaan. Jadi dia ada levelnya gitu, FPQC dari level 0 sampai tak terhingga. Bisa di breakdown terus. Nah, FPQC ini disesuaikan dengan kondisi perusahaan telekomunikasi sehingga muncul ETOM. Nah, ini adalah level 0 dan 1 dari ETOM. Bisa di zoom nggak? Oh ya bisa. Ini adalah level 0 dan 1 dari ETOM. Sedangkan yang ini adalah level 2-nya. Ini level 3-nya. Level 0-nya itu ini, ada 3. Strategi, infrastruktur, dan produk, operation, sama enterprise management. Level 1-nya ada strategi and commitment, infrastruktur lifecycle management, product lifecycle management. Operation-nya dipecah jadi 4, ada operation support and readiness, fulfillment, assurance, dan billing. Lalu ada enterprise management sendiri, di mana salah satu proses bisnisnya ada customer relationship management yang menyangkut 4 level 1 pada operation, 4 bagian pada operation. Nah, dia di breakdown di level 2. Salah satu aktivitasnya adalah selling. Selling di breakdown lagi di level 3. Masing-masing bisa di breakdown lagi ya ke level 3. Nah, ini atom dekomposisi, bahwa level 0 sampai level 2 itu adalah logical level. Dia ada di, kalau istilahnya di perusahaan itu yang memikirkan adalah middle until top management. Sedangkan level 3 sampai 5 itu adalah physical level, lebih operasional, yang memikirkan biasanya middle to below management. Bisa dilihat ya, level 4 dan level 5 itu level operasi, operation level, level 2 dan 3 itu proses level, sedangkan level 0 dan level 1 adalah business level. Ini entitas-entitas yang ada dalam ETOM. Ada market sales, product and customer, ada service, ada resource, ada supplier, ada enterprise. Nah, ini di level 0 ada 3. Ada strategi and infrastructure and product, ada operation, dan ada enterprise management. Ini level 0-nya dari ETOM. Lalu dia dipecah ke level 1. Level 1-nya ada market sales, product, customer, service, resource, supplier, partner. Di mana kemudian di level 1 ini dikelompokkan berdasarkan ini. Ada strategi and commit, infrastruktur, ada 3 kotak pada strategi, 4 kotak pada operation, sedangkan pada enterprise nggak di breakdown. Karena itu udah level manajemen perusahaan ya. Agak susah di breakdown sampai ke ini. Agak susah di breakdown sampai ke level operasional. Ini contoh proses grouping pada strategi, infrastruktur, dan produk. Nanti bisa kalian baca sendiri. Nah, di mana ke-6 aktivitas ini ternyata saling berhubungan dengan di 3 pengelompokan ini. Jadi misal market and sales itu membutuhkan strategi dan komitmen, membutuhkan
infrastruktur life cycle, dan membutuhkan produk life cycle. Jadi market and sales harus tahu produk life cycle-nya seperti apa. Apa ya? Apa sih namanya? Overview produk, gambaran produk. Itu kan pasti harus tahu ya market sales. Dia juga harus tahu infrastruktur yang mendukung produk dia itu apa. Kan harus bisa menjelaskan ke konsumen. Dan strategi untuk market dan salesnya seperti apa. Makanya dia berkaitan di 3 kelompok. Ini untuk pengelompokan pada operation, di mana market and sales juga berhubungan dengan keempat pengelompokan operation juga. Juga 6 aktivitas yang lain. Nah, ini pada enterprise management, ini kan semua sudah level top management ya, middle to top. Yang agak susah ketika dia di breakdown sampai ke level produksi, level operasional. Biasanya ini kalau ibaratnya kita belajar cost-cost, biaya-biaya, dia masuk ke overhead ya. Udah mulai bicara finance, human resource, knowledge resource, riset, enterprise risk, resiko, enterprise planning, udah level middle to top management banget. Jadi lebih ke strategi perusahaan ya, bukan lagi strategi produknya. Kalau strategi yang berhubungan dengan produk, akan mudah untuk kita breakdown sampai ke bawah-bawah, ke operation. Tapi kalau untuk level itu ya enggak sih. Nah, ini didekomposisikan ke level 2, di mana ini kode-kode ya. Kode-kode ini sih. Contoh kode-kode ini. Jadi kalau ini tuh cuman terkait customer relationship management aja. Tapi sebenarnya ada kode-kode lain juga. Lalu misal salah satunya di assurance itu ada problem handling. Nah, problem handling ini didekomposisi lagi. Jadi beberapa proses bisnis di bawah problem handling. Proses bisnis report problem, proses track and manage problem, post problem. Nah, ini kan ada proses name, isolate problem, and initiate resolution. Ini kodenya, ini deskripsinya, ini deskripsi lengkapnya. Itu sampai level 3. Bahkan bisa di breakdown lagi ke level 4. Contohnya ini, track and manage problem. Ada coordinate customer problem, cancel customer problem, eskalasi atau end customer problem, engage external service supplier. Ini bagaimana menggunakan ETOM. Jadi gimana caranya, ini adalah reference process flow pada ETOM, bagaimana caranya dari customer ke customer, dari demand di customer sampai demand ini terpenuhi, fulfillment. Di customer terpenuhi demand-nya. Ada customer domain, product domain, network domain. Ini reference. Lalu di break ini kan level 0 ya. Ini level 0-nya. Lalu di breakdown ke level 1. Dulu. Customer domain, ada customer relationship management, sales and service management, managing customer, managing resource.
Lalu product domain ada inilah. Di mana prosesnya juga di breakdown. Bahwa customer tuh pinginnya apa aja, request to answer, order to payment, usage to payment, request to change, termination to confirmation, problem solution, complaint solution, gitu. Ini keinginan-keinginan konsumen yang harus dijawab di fulfillment. Lalu bisa di breakdown lagi ke level 2. Nah, ini di breakdown lagi, misal di order to payment. Tasknya apa aja? Tugas-tugas yang berkaitan order to payment. Inputnya apa? Outputnya apa? Dan isu-isu yang terkait itu apa? Bisa dibahas. Bisa di breakdown lagi. Ini kan baru ada banyak ya, ini kan order to payment itu ada di bagian operation. Kalau di level 0-nya itu ada di kotak operation. Di kotak operation ada level 1-nya ada operation support and readiness, fulfillment, assurance, billing and revenue management. Ini level 2-nya ada CRM support readiness, selling, marketing fulfillment, order handling, problem handling, customer management, dan seterusnya. Nanti kalian akan lebih paham ketika kalian sudah diajarin EPQC. Nah, ini YouTube-nya TM Forum kalau kalian ingin lebih mengenal mengenai TM Forum. Mengenai ETOM, atau proses bisnis di perusahaan telekomunikasi. Ini literatur-literaturnya terkait ETOM. Itu aja sih materinya hari ini. Hanya pengenalan mengenai proses bisnis ETOM yang merupakan referensi proses bisnis dari perusahaan telekomunikasi. Ada pertanyaan? Ini ya. Sebentar. Oh, sorry. Ada pertanyaan? Nanti akan lebih banyak kalian pelajari ketika kalian sudah tahu tentang EPQC. Ada tugas untuk minggu depan. Ini tugasnya berkelompok ya. Sebentar. Tugasnya adalah carilah aktivitas mengenai proses bisnis. Rinci aktivitas tersebut, bagaimana input, proses, dan output-nya. Manakah aktivitas yang menurut Anda non-value added dan value added? Alasannya kenapa? Contoh aktivitasnya pembelian, penjualan, pemesanan, produksi, packaging. Nah, ini bisa kalian ambil aktivitasnya dari 5 ini, atau kalian punya ide aktivitas lain, silakan. Aktivitasnya juga nggak cuma satu, boleh. Misal, kalau pembelian kan include penjualan juga kan. Dan mungkin di beberapa usaha include pemesanan. Jadi nggak apa-apa, misal proses bisnis pada pemesanan, penjualan, dan pembelian. Contohnya, kalian bikin tabel biar lebih mudah, aktivitas-aktivitas yang terkait itu. Contohnya misal ini aktivitas packaging. Nah ini contoh aktivitas packaging. Ada melipat box, memasukkan lampu ke dalam box, memasukkan lampu ke dalam box 2, dan seterusnya. Terus ini di kelompokkan, melipat box ini non-value added atau enggak, atau value added. Memasukkan lampu ke dalam box 1 ini non-value added atau value added. Memasukkan lampu ke dalam box 2 non-value added atau value added. Dan seterusnya. Jadi aktivitasnya apa aja, masuk NVA atau VA. Dan kenapa dia
masuk NVA atau VA. Di breakdown. Atau kayak gini misal. Operator produksi. Aktivitasnya ada melakukan meeting UB5, memastikan area kerja, mengambil material dari gudang, melakukan setting pisau, melakukan pengecekan potongan, mengasah pisau, melakukan pengecekan apakah goresan pisau sejajar. Nah, masing-masing aktivitas ini dikelompokkan. Mana yang NVA dan mana yang VA. Ini contoh aja ya. Misalnya di pabrik Philips. Apa ada pertanyaan mengenai tugasnya? Bu, kelompoknya gimana, Bu? Kelompoknya kan udah dibagi toh. Iya kan? Untuk proses bisnis sepertinya belum, Bu. Apa sih? Sebentar. Baru KWU ya yang dibagi. Yaudah nanti saya share di grup kelompoknya. Nanti saya random aja ya. Bu, izin bertanya, Bu. Ya sebentar, ini ada yang nanya di grup, sorry, di chat. Untuk membreakdown suatu proses ke level-level selanjutnya itu sesuai kebutuhan proses ya Bu, atau memiliki ketentuan tertentu. Sesuai kebutuhan. Jadi misal, sebentar ya, coba saya cari. Ada nggak ya saya contoh proses breakdown EPQC? Siapa tahu ada ya. Coba ya. Oh, ini ada. Sebentar. Ini contoh pada proses bisnis EPQC ya. Jadi level 0-nya itu ada develop vision and strategy. Lalu aktivitasnya. Lalu dia di breakdown ke level 1. Ada menentukan visi perusahaan, ada menentukan strategi korporasi, lalu menentukan strategi bisnis. Lalu dia di breakdown lagi ke level 2. Ada monitoring pasar, monitoring posisi perusahaan, melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan strategi yang diambil. Terus habis itu aktivitas kedua di level 0 ada design dan develop product or services. Nah, ini di breakdown ada mendesain tas, produksi tas,
pengembangan produk baru, quality control, terus di breakdown lagi. Nah, ternyata ada yang bisa di breakdown lagi ke level 3, tapi ada juga yang nggak bisa di breakdown ke level 3. Contohnya kayak mendesain motif tas. Ya udah, menurut saya waktu bikin proses bisnis ini, dia udah nggak bisa di breakdown lagi. Tapi kalau buat kalian ternyata bisa di breakdown lagi, misal mendesain cangklongannya, mendesain ruang penyimpanan tasnya, mendesain packagingnya, kan bisa ya. Mungkin kalau di breakdown lagi. Sampai ke level-level berikutnya ini, kalau memang menurut kalian masih bisa di breakdown, ya bisa di breakdown lagi. Gitu. Gitu sih. Jadi bergantung kebutuhan sekali. Apakah menjawab, Hesti? Tadi Hesti yang bertanya. Iya, Bu, menjawab, Bu. Terima kasih. Iya, tadi ada yang mau nanya, by open mic, silakan. Berarti proses bisnisnya itu contohnya dari sebuah perusahaan gitu ya, Bu? Atau? Iya, nggak perlu perusahaan gede sih, misal UKM juga nggak apa-apa. Iya, Atau Bu. warteg, sekelas warteg juga nggak apa-apa. Iya, Bu. Untuk proses bisnisnya itu harus ada waktunya atau enggak, Bu? Setiap Nggak usah, hari. nggak usah. Aktivitasnya nggak usah dikasih waktu. Oh iya, Bu. Cuman langsung kalian sebutin aja dia masuk NVA atau VA. Dan alasannya kenapa. Baik, Bu. Terima kasih. Nanti kalian akan diajarin sih, saya lupa di pertemuan keberapa. IPQC ini. Jadi sebenarnya bisa di ini nggak ya? Bisa di Zoom. Nah ini coba. Jadi sebenarnya FPQC itu level 0-nya udah default ya. Ini level 0-nya udah default. Ada di operating process, ada management and support service. Kebetulan yang saya tadi kasih contoh itu pilar di operating process. Jadi ada 5 pilar level 0-nya. Ada develop vision and strategy, develop and manage product and services, market sell product and services, deliver product, manage customer service. Lalu ada pilar management and support service. Dia ada 2 pilar, masing-masing itu ada ini. Ini ada 7, ini ada 5. Dimana ini yang jadi level 0. Nanti di breakdown ke level 1, ke level 2, ke level 3, dan seterusnya sesuai kebutuhan kalian. Itu. Ada pertanyaan? Tugasnya dalam PPT atau PDF? PDF aja. Biar lebih mudah dibaca.
Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, sekian dulu untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan, Jumat depan, tanggal 29. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Kelompoknya habis ini saya bagi, saya share di grup. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf untuk kesalahan, kekurangan, dan lain sebagainya. Sampai ketemu minggu depan. Tetap jaga semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.